Selamat sore para confrater. Saya mau menceritakan tentang panggilan saya sejak kecil sampai saya memutuskan untuk masuk ke biara, ke rumah pendidikan Serikat Saberia. Sekeping mata uang akan bernilai karena ada dua sisi, gambar dan angka. Demikian pula, panggilan akan bernilai jika ada yang memanggil dan ada juga yang menjawab. Ketika aku masih kecil, aku sungguh merasa tertarik dengan kepribadian kakek saya. Dia orang pengertian dan rahmat dengan semua orang. Banyak orang mencintai dia karena dia baik dan dia tidak memilih. Dia sangat mencintai saya karena saya cucu pertamanya. Dia membela saya di hadapan ayah dan teman sekelas yang lebih tua dan tinggi daripada saya. Maka saya suka banget mendengar cerita dan kisah mengenai kehidupan dan pengalamannya. Saya juga suka melihat dia berbicara dengan semua orang, yaitu anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dan orang dewasa. Mereka menjadi bagian dan ambil bagian dari kakek saya. Saya membayangkan saya bisa melakukan hal yang sama seperti kakek saya, tapi dengan orang dari negara-negara yang berbeda, yang berbicara bahasa berbeda. Kakek saya mengajar saya bagaimana berdoa. Dia juga mengajar saya untuk mengasihi Tuhan dan sesama saya. Dia juga menunjukkan saya untuk menyayangi Bunda Maria sebagai bunda yang tercinta dalam kehidupan saya. Kakek saya membina dan mendidik saya untuk berpenampilan lokal tetapi berpikir global. Dari dia, saya belajar melayani dan mencintai semua orang tanpa memandang statusnya, tanpa melihat apakah orang itu kaya atau miskin. Saya percaya bahwa saya menemukan panggilan saya melalui dia. Allah memilih dia untuk menjadi alat kasih-Nya kepada semua orang. Itulah suatu pertanda awal yang baik dalam perjalanan panggilan. Namun panggilan itu yang saya merasakan melalui kepribadian, keadaan kakek mulai diragukan, mulai goyang karena kakek saya meninggal ketika saya berumur 12 tahun. Saat itu saya merasa sedih sekali. Saya sangat mencintai dan dicintai oleh kakak saya. Saya merasa sendiri, ditinggalkan oleh kakek. Maka saya tidak menerima kenapa Tuhan Yesus mau mengambil kakek saya. Saya merasa Tuhan Yesus tidak adil dengan saya. Maka saya tidak mau lagi berdoa dan mengikuti kegiatan apapun di gereja. Saya hanya ikut misa sekali seminggu dengan orang tua karena itu diwajibkan dan karena itu juga mereka memberikan sesuatu kalau saya ikut misa sekali seminggu. Tapi saya sangat marah sama Tuhan. Pengalaman yang krisis itu sama Tuhan berjalan selama saya di sekolah SMP dan terutama di sekolah SMA. Pada saat itu saya pergi dengan teman-teman ke diskotek, minum,
bercanda sama cewek-cewek yang cantik, dan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan di sini. Singkatnya, saya menikmati kehidupan malam di kota Madrid yang terkenal dengan nama La Movida Madrileña. Lalu, sesudah SMA, saya memutuskan untuk belajar 1 tahun di Akademi Militer untuk mempersiapkan diri mengikuti tes masuk tentara karya. Di akademi itu ditawarkan acara weekend kursius di Kristiandat. Saya bersama teman saya mengikuti acara weekend itu, dan kami sangat senang, bahagia. Kami mengalami kasih sayang Yesus. Kami juga merasakan persaudaraan dalam komunitas itu. Saya menyadari dan mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya sendiri ketika kakek saya meninggal. Ternyata Tuhan Yesus mencintai saya dengan kelembutan hati dan keharuan. Tuhan Yesus mendukung, menyemangati, mendampingi, serta menemani saya. Saya dipeluknya dengan pelukan seorang bapa yang penuh kasih. Tanpa menyadari, saya meneteskan air mata, tanda bahagia dan terharu. Sangat dirasakan kesetiaan Tuhan. Saat itu, Tuhan ada di samping dan Dia menyertai saya. Maka pada kegiatan itu, saya sangat diberikan kesempatan dan menikmati dan merasakan begitu indah kasih Tuhan. Pengalaman itu di kursius di Kristiandat menyemangati saya untuk menerima sakramen Krisma, yang pada saat itu, yang seperti saya katakan, saya tidak mau mengikuti kegiatan di gereja, maka saya tidak mengikuti yang untuk belajar untuk sakramen Krisma, tapi melalui kursius di Kristiandat dan acara yang dibuat di Akademi Militer itu, akhirnya saya bisa menerima sakramen Krisma dan memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan OMK di paroki saya. Tentunya yang teman-teman saya, yang saya punya pada saat itu adalah orang yang tidak mau mengikuti kegiatan apapun di gereja. Dan mereka bisa dikatakan, ya mereka Katolik tapi ya tidak aktif dalam apapun. Mereka adalah teman untuk menikmati, yang seperti saya katakan, kehidupan malam itu di Madrid. Baru ketika saya mulai mengikuti kegiatan di OMK, saya merasa gembira dan bangga ketika bersama teman-teman bisa mengikuti beberapa acara seperti kamp kerja, pasca bersama, rekoleksi, wisata rohani, serta kegiatan gerejawi lainnya. Dengan sahabat-sahabat dalam OMK, kami menseringkan pengalaman sambil bercanda satu sama lain dan terutama juga makan bersama. Kami juga membagikan kasih Kristus kepada teman-teman yang kami jumpai dalam kegiatan-kegiatan OMK dengan paroki atau kelompok yang lain. Kami dapat teman-teman baru dan melayani orang yang membutuhkan pertolongannya. Saya mengikuti kegiatan OMK itu selama saya kuliah di universitas, jadi sekitar 5 tahun lebih. Salah satu yang saya mau membagikan satu acaranya karena kegiatan itu, ketika saya bersama dengan teman-teman OMK, kami pergi ke kota yang kecil di provinsi Castilla, Spanyol. Nama kota itu Malagón. Selama 1 minggu, saya mengunjungi kakek dan nenek yang tinggal sendiri di rumah mereka. Saya pernah mengunjungi seorang nenek yang hampir buta. Dia tinggal sendiri. Sejak kami masuk ke rumahnya, sampai kami meninggalkan dia terus menangis. Kami membawa makanan untuk makan bersama, tapi nenek itu tidak bisa makan karena dia terus menangis. Dia menangis karena dia merasa, bukan karena dia merasa sendiri, tapi karena kami mau mengunjungi dia. Dia menangis karena dia merasa sangat diterima dan dicintai oleh kami. Kami orang tamu
mau menjadi bagian dalam kehidupannya. Kami semua merasa sangat berkesan atas pengalaman itu. Melalui dia, Yesus menyentuh perasaan saya paling dalam untuk semakin berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya mengingat kakek saya dan pengalaman panggilan pertama. Saya merasa dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti jalannya dan melayani semua orang. Tentunya pada saat itu masih saya belum kenal Saberian dan saya juga belum tahu bagaimana untuk membuat itu. Tapi saya sudah punya pengalaman itu dan mau mengikuti itu. Ternyata pengalaman panggilan itu tidak selalu mulus. Ketika selesai tahun kedua di universitas, pada waktu libur musim panas, saya ikut kegiatan sosial Mudika di salah satu provinsi kota kecil yang tidak terlalu jauh dari Madrid. Kami tinggal dekat gereja di mana ada pemakaman Santo Yohanes I. Pekerjaan kami membersihkan jalan ke gereja itu dan mengajar matematika dan fisika kepada anak-anak dari suku Gitanos atau Gitanos, bisa dikatakan Gypsies. Kebetulan pada kegiatan itu saya sebagai laki-laki tersendiri dengan 14 perempuan, di antaranya 2 suster. Saya sangat diperhatikan dan menjadi raja di antara ratu-ratu. Selama kegiatan itu saya jatuh cinta pada salah satu perempuan di antaranya, tapi pastilah itu bukan suster. Saya menyimpan perasaan itu di dalam hati saya. Saya sampai pada saat itu tidak berani untuk menyampaikan kepada dia. Lalu beberapa bulan sesudah kegiatan itu, kami ketemu kembali dan saya mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan perasaan saya. Ternyata dia menerima perasaan saya dengan baik karena dia juga jatuh cinta pada saya. Kami bersama selama 2 tahun. Selama waktu itu ada perasaan sedih, kecewa, marah, tapi juga bahagia, bangga, senang, dan manis. Kami selesai hubungannya karena saya mulai ragu-ragu dan merasakan panggilanku lebih kuat untuk menjadi seorang imam misionaris. Ketika saya menyampaikan perasaan itu dan meminta untuk memutus hubungan kami, dia sangat sedih dan menangis. Dia meninggalkan saya dengan cepat dan tak ada hubungan lagi dengan dia selama beberapa tahun. Sebelum saya menikahkan kaul pertama, pastor magister nobis yang mendampingi saya meminta supaya saya mengirim kabar kepada dia. Saya mengirim surat dengan meminta maaf kepada dia. Ternyata dia menerima dan menjawab surat itu. Mulai saat itu kami kembali menjadi sahabat sampai sekarang. Dia juga membaca bacaan pertama pada misa tabisan saya ini. Pasti kalian akan, masih ada sedikit waktu, kalian akan tanya, bagaimana saya ketemu dengan Saberia? Karena sahabat itu masih belum. Oke, inilah bagaimana saya ketemu dengan Serikat Saberia. Jadi selama saya kuliah di universitas, saya bersama dengan teman-teman di OMK mengikuti kegiatan animasi misi di komunitas Serikat Saberian sekali sebulan. Ternyata komunitas itu tidak terlalu jauh dari rumah orang tua, sekitar 20 menit jalan kaki. Melalui kegiatan itu, saya mengenal beberapa misionaris dan pengalaman mereka di tempat misi di benua Afrika, Amerika, dan Asia. Saya sangat terkesan dengan pengalaman mereka di tempat misi. Kami juga sesudah kegiatan itu mengikuti retret Ignatian dalam sehari-hari, dalam kehidupan ordinari, kehidupan biasa. Sekali 2 bulan, kami kumpul dengan teman-teman dari provinsi lain yang juga mengikuti retret Ignatian itu untuk menseringkan pengalamannya. Dari pengalaman itu,
mulai memikirkan mengenai membangun satu komunitas awam Saberia. Yang sampai sekarang ada dengan sekitar 40-an anggotanya. Ketika selesai universitas, sambil saya bekerja, saya mengikuti kewajiban militer di Pangkalan Udara Helikopter di Cuatro Vientos, Madrid. Karena saya bertanggung jawab untuk keamanan pangkalan udara itu, saya punya banyak waktu kosong. Maka saya mulai terbuka mendengar suara Tuhan yang memanggil saya untuk mengikuti Dia lebih dekat sebagai imam misionaris. Pada saat itu, saya memutuskan untuk ketika saya selesai dengan kewajiban militer itu, sebelum saya mulai kerja lagi untuk buat percobaan, semacam seperti untuk 1 bulan tinggal di komunitas Serikat Saberia. Dan bisa melihat bagaimana apakah cocok bagi saya. Tentunya keputusan itu tidak gampang. Dalam perjalanan menjawab panggilannya, saya juga menghadapi kesulitan. Salah satunya adalah pendapat orang tua saya, terutama ayah saya. Saya harus berani menghadapi ayah saya yang pastinya tidak setuju. Pada saat itu dia mengatakan seperti saya rintik, berarti ya itu dari saya tidak waras lagi. Bapak saya mengharapkan saya kerja di perusahaan dan mempunyai satu keluarga dengan anak-anak. Pertanyaan itu akan dijawab di waktu lain karena sudah hampir habis waktunya. Saya yakin Tuhan Yesus selalu mendampingi saya supaya dapat menjalankan panggilan saya dengan semangat dan baik. Panggilan saya merupakan inspirasi Allah. Yesus yang memanggil dan saya menjawab panggilannya dengan bantuan Roh Kudus-Nya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.